Kenapa bisa seperti itu? Ya, jadi Indonesia itu menurut majalah CEO Award dan Global Business Policy yang mengadakan riset itu mengukur tingkat religiusitas dari 148 negara. Ya, dan Indonesia itu ada di posisi ke-7 teratas, ya, dengan nilai 98,7. Kurang lebih risetnya itu seperti apakah masyarakatnya itu menganggap agama sebagai sebuah faktor yang penting atau tidak. Nah, Indonesia itu nilainya 98,7, yang sangat tinggi ya, bahkan 7 teratas, menjadi negara yang orang-orang itu percaya dengan agama. Ya, bahkan riset dari Global Attitude Survey itu juga menyebutkan Indonesia di peringkat kedua. Ya, yang orang-orang itu menganggap bahwasannya agama adalah faktor yang penting di dalam kehidupan mereka. Nah, tetapi tingkat religiusitas yang tinggi tadi, ya berdasarkan survei-survei tadi yang pertama itu ke-7, di sini kedua, itu ada beberapa paradoks. Ada paradoks yang terjadi gitu. Meskipun Indonesia menjadi negara yang paling religius di dunia. Apa itu paradoksnya? Nah, netizen Indonesia itu termasuk yang paling tidak sopan di internet. Ya, dengan predikat negara paling religius, tetapi masyarakatnya itu sopan ya. Microsoft melalui Digital Civility Index-nya di tahun 2020 pernah mengukur bagaimana tingkat keberadaban netizen di 32 negara. Nah, Indonesia itu peringkat bawah. Jadi dan mendapat yang rendah, sehingga paling tidak sopan di Asia, yaitu orang Indonesia. Terus sangat rentan melakukan cyberbullying, menyebarkan ujaran kebencian, hoax, trolling, dan kemudian pelecehan-pelecehan terhadap kaum marginal. Nah, ini paradoks di negeri yang sekarang kedua, ya, muslim terbesar di dunia, yang kemudian menganggap agama sebagai faktor yang penting. Ya, artinya kalau misalnya negara muslim terbesar, berarti termasuk orang-orang muslim di dalamnya. Ini suka nonton film biru dari SCPAT. Indonesia pernah menyatakan bahwasannya di survei ini kayak situs lah gitu ya. Di tahun 2015 dan 2016 itu Indonesia pengakses situs dewasa nomor 2 dunia terbesar gitu ya. Ini kan miris sekali gitu. Di tengah-tengah kita sebagai negara dengan mayoritas, kalau di tahun itu berarti terbesar ya waktu itu, karena di tahun 2024 ini terbesarnya itu ada di India kalau nggak salah. Tapi pengakses situs dewasa nomor 2 di dunia. Nah, kemudian tingkat korupsi yang tinggi. Ya, corruption CPI itu 34/100, jadi 24 poin. Jadi semakin parah ya, di tahun 2021. Dan Indonesia di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Jadi kita dengan kemudian setiap pejabat yang disumpah dengan Al-Quran, di dalam dasar-dasar negara kita Pancasila yang pertama, Tuhan Yang Maha Esa, tetapi tingkat korupsinya bahkan di kaum elitnya itu paradoks. Next. Kemudian hobinya itu judul, ya judi online. Kalau Indonesia punya 200.000 pemain judi online, dan ini melampaui dari Kamboja. Bahkan termasuk India, bahkan Rusia yang secara jumlah itu jauh lebih baik daripada kita, tetapi pemainnya itu Indonesia paling kencang sendiri. 200.000 pemain judi online. Yang ini semua sebenarnya ditaruh dalam next. Ini Indonesia negara paling korup, kelima di Asia Tenggara. Paling korup di antara G20 kemarin, teman G20. Next. Kejahatan di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Ya, dari tahun 2019 sampai 2022. Kemudian disparitas antara si kaya dan si miskin semakin jauh.
Ya, jadi walaupun klaimnya itu pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi disparitas itu semakin besar, ya jarak. Jadi sebenarnya angka ekonomi tumbuh itu karena si kaya semakin kaya sehingga menutupi pendapatan rendah dari si miskin. Ya, next. Padahal kan dalam Islam tidak seperti itu. Di tengah ini ya, jadi medisnya Indonesia itu tiap tahun kirim jamaah haji yang paling besar di dunia. Kemudian negara dengan populasi muslim terbesar dari tahun 2021 dan sekitar 231 juta itu agama Islam. Tapi tadi apa harus tadi next. Nah, kenapa? Jokowi juga nggak tahu. Next. Nah, Allah itu sudah pernah bilang dalam Al-Quran. Ya, Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Maka jika datang kepada petunjuk dari Allah, "Wa man a'rada 'an dzikri", lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan celaka. "Wa man a'rada 'an dzikri", dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya kehidupan yang sempit dan kami akan menghidupkannya pada hari kiamat dan kami minta. Jadi Allah sudah bilang kalau misalnya Al-Quran itu diabaikan, dicampakkan, maka seperti tadi. Next. Nah, di total populasi yang sangat besar di tahun 2021 berarti tadi ada total sekitar 231 juta umat Islam di Indonesia yang menyebabkan Indonesia menjadi negara terbesar, itu 72%-nya buta secara Quran. Ya, teman-teman bisa bayangin, berarti sebanyak apa gitu ya? Berarti 200 juta Muslim di Indonesia itu buta huruf Al-Quran. Maka nggak aneh sebenarnya. Ya, bukan paradoks lagi. Kalau klaimnya tadi negara paling religius, tetapi ketika kita bedah di dalamnya, orang-orang yang bilang bahwasannya agama itu penting, mereka tidak menjalankan agama dengan baik. Mereka hanya sekedar membaca, tidak memahami. Mereka hanya sekedar belajar, tapi tidak mengamalkan. Ya, bahkan mereka hanya cuma klaim, tapi tidak menjalankan perintah-perintah agama. Kenapa? Ya ini. Bahkan Al-Quran saja mereka tidak pernah membacanya. Next. Ini kata Rasulullah, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan bisa selama berpegang kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Jadi tadi ketika kita meninggalkan Al-Quran, kemudian kita tidak peduli dengan Al-Quran, ya. Bahkan tadi buta huruf ya, buta huruf kan berarti nggak pernah baca Quran. Ya gimana mau baca kalau misalnya nggak bisa bacanya? Berapa orang? Ya sudah pantaslah Indonesia itu tersesat. Next. Ini UGM saya juga pernah riset. Itu ada 59 di tahun 2021 yang belum pernah belajar sejarah. Ya, jadi mirip-mirip lah sama buta huruf gitu. Di UGM itu 59% dari total populasi mahasiswa baru Muslim itu 59%, berarti 60% yang itu buta huruf Quran. Kalau tadi itu data umum total populasi Indonesia yang cuma 8%-nya orang yang berpendidikan gitu. Berarti sekitar 70%-nya cuma lulusan SMP atau nggak selesai SMP, cuma lulusan SD. Tetapi ini di kelas perguruan tinggi, bahkan salah satu terbaik di Indonesia di UGM. Tahun 2021, hampir 60% mahasiswa barunya, mahasiswa muslimnya itu nggak bisa baca Quran. Walaupun nggak semuanya ya, karena surveinya itu nggak sampai tersebar merata di seluruh fakultas, tapi sebenarnya paling nggak seperti itu. Sebaran datanya. Jadi waktu itu total mahasiswa barunya sekitar muslimnya ya sekitar 7 ribuan. Nah itu 3 ribunya. Jadi sampel dari 3 ribu ya sudah mewakili populasi, bahkan lebih kalau dari standar besar. Next. Nah tapi di sisi lain kita punya harapan gitu ya, bahwasanya jumlah penghafal ya di Indonesia kalau kita itu meningkat, dijatuh meningkat besar. Next. Ada ganti slide. Ini berarti saya. Oke, jadi begitu ya teman-teman, gambaran Indonesia kita saat ini. Kalau misalnya dulu, teman-teman nanti bisa baca nama kitabnya itu
Hakada Zaharuddin Salahuddin, atau kalau kitab terjemahnya model sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, karyanya Dr. Ihsan Majid Al-Kilani, model kebangkitan umat membentuk generasi Salahuddin, 50 tahun membentuk generasi Salahuddin. Jadi di zaman itu, waktu itu sebelum lahirnya generasi Salahuddin yang nantinya akan membebaskan Al-Quds, itu kaum muslimin saya rasa mirip-mirip lah sama saat ini gitu. Mereka banyak, mereka cukup menguasai dunia, tapi banyak konflik di internal. Mereka jauh dari Al-Quran. Mereka sangat fanatisme dengan golongannya masing-masing. Ya bahkan di zaman itu orang tuh bisa sampai bunuh-bunuhan cuma karena beda mazhab fikih. Ya misalnya ada kajiannya mazhab Syafi'i itu bisa diserang sama kelompok-kelompok Hambali misalnya, seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh ulama waktu itu sebutlah di zaman ulama-ulama yang membentuk generasi Salahuddin, jadi 50 tahun atau sekitar 1 abad atau 1,5 sampai 1 abad sebelum lahirnya generasi Salahuddin, itu ada ulama-ulama yang kita kenal seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang membenahi itu dari bagaimana kondisi internal umat muslim yang kedekatan dengan Al-Quran, kemudian bagaimana mindset kaum muslimin itu diperbaiki. Jadi yang waktu itu didakwahkan secara masif itu bukan bagaimana tentang jihad fisabilillah, bukan tentang bagaimana membangun ekonomi, bagaimana tentang militer. Padahal di saat itu ya, itu Al-Quds sudah ditaruhkan sama pasukan salib, waktu itu lagi perang salib. Ya, tapi ulama waktu itu melihat kalau misalnya umat didakwahkan untuk mereka berjihad, mereka menguasai ekonomi, menguasai politik dan sebagainya, itu nggak akan masuk. Kenapa? Karena hal yang basic aja itu masih rusak, hancur berantakan. Nah maka kita harus kembali menata peradaban ini dengan pendidikan, dan kita mulai dengan bagaimana menanamkan kembali rasa cinta itu kepada Al-Quran. Dan hal yang paling dasar di dalam kemudian kecintaan kita terhadap Al-Quran adalah, atau di dalam interaksi kita terhadap Al-Quran adalah mampu membacanya dengan baik, atau tahsinul qiraah. Nah maka pada maka pada pagi hari ini saya akan sedikit sharing terkait dengan pentingnya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Karena nanti akan mempengaruhi bagaimana kita proses selanjutnya ya, menghafal, kemudian tafahum, memahami Al-Quran, kemudian mempelajari tafsirnya, kemudian pengamalannya, kemudian mendakwahkan orang lain untuk mengamalkannya. Itu dimulai dengan membaca yang benar. Next, ini akan cepat ya, nanti monggo bisa dipegang teman-teman. Nah tentang membaca Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah petunjuk sebagaimana di surah Al-Baqarah. Hudayil muttaqin adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka ini sangat penting di dalam sebagai guide, ya, sebagai guidebook of life kita. Kalau misalnya kita nggak menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk, terus kita mau berpegang pada apa? Kemudian perintahnya adalah warattilil Qur'ana tartila. Jadi kita diperintahkan, nanti saya jelaskan juga apa yang kita itu. Ya, tapi kita diperintahkan untuk perlahan atau secara tartil. Kemudian banyak hal utama yang disebutkan dalam hadis. Dulu kiai saya itu pernah membuat satu kitab gitu ya, nggak besar, kutai kalau kitab kecil itu, isinya kumpulan-kumpulan hadis dan ayat tentang keutamaan baca Al-Quran itu cukup banyak. Jadi teman bisa baca tentang fadhilul Quran. Ini salah satu hadisnya adalah al-mahirun bil Quran masafaratul Quran min bararah, atau Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an lis-sabi. Baca Al-Quran, maka Quran akan menjadi memberikan syafaat bagi orang-orang yang senang membacanya. Atau kemudian tadi ya, al-mahirun bil Quran, orang-orang yang mahir membaca Al-Quran itu akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Next. Nah, kenapa kita harus baca dengan tajwid? Karena itu perintah Allah. Tadi ya, para ulama tafsir. Kemudian Al-Quran itu diturunkan dengan tajwid. Al-Quran itu nggak sama bahasa Arab.
Ya, kalian mau bahasa Arab itu nggak harus pakai ikhfa, izhar, idgham dan sebagainya. Tetapi ketika malaikat Jibril itu menurunkan atau mentalakikan wahyu kepada Rasulullah SAW itu dengan tajwid. Maka ketika kita membaca Al-Quran tidak menggunakan tajwid, itu kita merusak keaslian dari Al-Quran. Dan kemudian yang terakhir adalah menghindari kesalahan makna. Jadi ada yang namanya lahan khafi dan jali. Nah, jali ini itu bisa merubah makna, ya, sehingga kita baca misalnya seharusnya do malah dibaca dal, yang seharusnya to dibaca ta dan sebagainya. Nah, itu akan merubah makna. Ya, sangat sensitif sekali dalam bahasa Arab itu. Beda panjang saja itu udah beda makna. Next. Nah, kemudian itu apa sih? Yang kita adalah ilmu cara membaca Al-Quran yang benar-benar dengan memperhatikan pelafalan, pembacaan dan keaslian Al-Quran tadi. Hukum ya nanti akan mungkin pas pelatihan ya akan lebih detail. Next. Nah, hukum tajwid itu gimana? Hukum tajwid itu dia wajib syar'i, sehingga di dalam kita menghindari kesalahan makna atau lahan jali tadi itu menjadi wajib bagi kita di dalam menerapkan ilmu tajwid dalam setiap bacaan kita. Ya, karena ketika kita salah, maka artinya salah, maka kita mengubah wahyu. Yang seharusnya kita membaca Al-Quran misalnya malah jadi baca Taurat gitu ya, karena salah ayatnya, salah maknanya dan lain sebagainya. Kemudian kalau istinah ini adalah kewajiban yang ditentukan oleh ulama qiraat untuk penyempurnaan bacaan. Nah, pendapat ulama gimana? Pendapat sebagian ulama itu wajib secara mutlak kita menerapkan ilmu tajwid dalam bacaan. Next. Nah, ini makna qiraatul Qur'an at-tafsilan. Menurut tafsir Katsir, maknanya adalah membaca Al-Quran dengan pelan untuk membantu kita dalam memahami dan mentadabburi Al-Quran. Jadi ini untuk orang-orang yang misalnya ya dia sudah orang Arab asli gitu ya, sehingga kalau bisa terburu-buru ya dia tidak akan mampu untuk mentadabburinya. Tetapi kemudian di tafsir At-Tabari itu untuk memperjelas bacaan Al-Quran dan membaca dengan hati-hati sehingga tidak ada kesalahan di dalam pemaknaannya tadi. Kemudian kalau di dalam tafsir As-Sa'di terkait qiraatul Qur'an tertila itu adalah disertai dengan tadabbur, tafakkur dan menghayal Al-Quran. Nah, jadi qiraatul Qur'an tertila itu tidak hanya sebatas kita perlahan-lahan dalam membacanya, tetapi bagaimana kita membacanya itu disertai dengan mentadabburinya, mentafakurinya dan menghayati ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Itu makna dari qiraatul Qur'an tertila. Next. Nah, keberkahan dalam baca Al-Quran ya. Teman-teman tahu lah hadisnya itu sangat masyhur sekali. Bahwasanya setiap satu yang dibaca itu kalau Rasulullah tadi ya baginya dilipat gandakan 10 kali, minimal 10 kali. Nah, kemudian menenangkan hati. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jadi membaca Al-Quran adalah zikir yang paling agung, dan di Al-Quran disebutkan berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran itu akan menyebabkan membawa ketenangan dalam hati kita. Kemudian meningkatkan kedekatan kepada Allah dan sama agama. Satu-satunya yang al-muta'abbad bi tilawati atau membacanya itu bagian dari ibadah adalah Al-Quran gitu. Kalau kita baca hadis itu bacanya bukan bagian dari al-muta'abbad ya, bukan bagian dari ibadah. Tapi kalau Al-Quran itu bagian dari ibadah. Nah, next. Nah, kemudian Al-Quran ini adalah sumber yang terutama langsung ya dari Allah melalui sendiri. Kemudian tadi ya udah linnas wabayyin sunnah Al-Quran, kemudian otoritas paling tinggi itu dalam sumber hukum kita. Next. Ini sumber ilmu yang tidak terbatas ya. Banyak sekali ilmu yang di dalam Al-Quran itu yang kemudian membangun peradaban sampai saat ini. Kalau misalnya teman-teman melihat dulu ketika Eropa ya, Eropa kan baru mulai bangkit setelah abad pertengahan gitu. Ya, abad pertengahan itu masih dark era, gitu. Masih zaman gelap banget lah. Orang-orang pada nggak mandi dulu. Ajaran mandi itu dari mana? Dari Islam. Di Islam sumber ajarannya mana? Al-Quran. Ya, sehingga ilmu yang ada saat ini itu adalah bagian dari sumber yang bersumber dari Al-Quran. Next.
ya karena sebagai sempurna sebelumnya next. Ini adalah bagian dari ajaran-ajaran yang dibawa yang bagaimana kemudian dia pemahaman gimana yang benar, kemudian ibadah bagaimana beribadah yang benar, dan akhlak bagaimana kemudian muamalah kita dengan sama Allah. Next. Sebagai sifat ya, sebagai ilmu untuk orang-orang yang beriman. Next. Ini seputar hukum ya. Next saja. Oke, ini bagaimana kita mendapatkan keutamaan dari Al-Quran ya, sebagai bentuk ibadah kita. Jadi di dalam kitabnya Imam Nawawi yang pertama kali ditulis itu adalah kitab tentang adab penghafal Quran, namanya At-Tibyan. Itu di hadis yang pertama beliau mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan yang sangat masyhur. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kemudian Imam Nawawi mensyarahkan, menjelaskan bahwasannya khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu itu artinya adalah belajar dan mengajarkannya itu terbagi menjadi beberapa hal. Bukan cuma sekedar mengajarkan atau belajar membaca Al-Qur'an, tetapi ada hal-hal lain, yaitu membacanya, menghafalnya, memahaminya, mempelajari tafsirnya, mengamalkannya, dan mendakwahkan kepada orang lain untuk repeat, ya, untuk belajar, untuk menghafal, untuk memahami, mempelajari tafsir dan mengamalkan. Jadi semua aspek itu yang kemudian dimaksudkan dari khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Ya bukan cuma sekedar baca aja yang baik, tetapi sampai kemudian tahap-tahap itu. Next. Nah ini sebagai komunikasi kita dengan Allah, karena Al-Quran adalah kalam ya, Allah, sehingga itu adalah bentuk dari kita berkomunikasi dengan Allah, kemudian mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan sholat itu tidak akan sah karena Al-Quran menjadi bagian dari rukun sholat kita. Ya, dan sholat adalah salah satu ibadah yang kemudian paling fundamental di dalam Islam. Jadi Al-Quran sebagai komunikator lah kita dalam ibadah. Kemudian kita harus memahami bahwasannya Al-Quran itu adalah sebuah bagian bagaimana kemudian petunjuk, ya, sumber dari ketenangan dan kebahagiaan sejati. Sehingga nantinya di dalam kondisi apapun, dalam setiap fase kehidupan kita, di dalam situasi seperti apapun, ketika seseorang itu memiliki interaksi yang baik dengan Al-Quran, maka ketenangannya, petunjuk dalam hidupnya dan kebahagiaan dalam hidupnya. Kemudian ya ini ya sebagai pedoman hidup yang sangat praktis sekali, karena dalam bagaimana kemudian kita beribadah, bagaimana kita itu belajar menjadi seorang pemimpin yang baik, kemudian beretika dalam kehidupan sosial dan sebagainya. Next. Ketenangan, kehidupan dalam hidup. Nah ini ya terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan, ketika kita salah dalam membaca Al-Quran, maka tadi pentingnya tadi itu untuk menghindari lahan-lahan yang ada dalam Al-Quran. Kayak tadi ini juga bagian dari menjaga ilmu tadi itu apa sih? Ini untuk menjaga kesetiaan dari Allah, dan asian teksnya, jiraah dan sebagainya. Oke, nah ini di dalam Matan Jazari, ini teman-teman bisa baca. Dulu saya pelajari itu ketika kelas SMP dari Syekh Jazari, kitabnya ya, ini sangat terkenal di dalam
menghafal Quran, karena biasanya sebelum kita menghafal itu disuruh untuk mempelajari kata Ghazali. Nah, di sana itu dijelaskan bahwasannya kewajiban membaca Al-Quran itu dengan tajwid itu sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa wajib? Karena tajwid itu menjaga keaslian bacaan Al-Quran sebagaimana wahyu itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan mengabaikannya itu adalah dosa karena tidak menjalankan kewajiban dan akan mengubahnya. Nah ini sebenarnya kalau kesalahan banyak ya, banyak banget. Saya sering mendapati kesalahan-kesalahan dalam baca. Mungkin kalau yang paling sering biasanya saya ketika mencoba belajar tahsin atau mengajarkan tahsin dan profil singkat, saya akan yang pertama kali saya benarkan itu adalah surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah yang paling sering kita baca, kemudian yang menjadi rukun di dalam sholat. Yang misalnya di Al-Fatihah itu banyak sekali ya kesalahan-kesalahan baik lahan kopi maupun ada yang sebagainya. Kenapa bisa salah gitu ya? Karena tidak selesai di dalam mempelajari ilmu tajwid yang baik dari makharijul hurufnya, kemudian sifat-sifat hurufnya, kemudian hukum-hukum tajwid dan sebagainya. Ya, dan memang saya melihat permasalahannya adalah tidak berkualitasnya SDM di Indonesia. Karena saya pernah ikut juga mengajar misalnya di TPK. Itu ya guru TPK juga salah ngajarinnya, bacanya juga salah. Ketika bentar lagi ya bacanya salah, sehingga gak heran kalau misalnya murid-muridnya juga salah semua bacanya. Jadi, nah ini sangat penting ya, tadi saya sampaikan. Jadi makhluk itu merupakan kuat itu dan melalui pengucapan yang benar. Dan ini sangat mempengaruhi ya perbedaan antara huruf, misalnya shod, sin, ta dan sebagainya. Kemudian Allah dengan dal, kemudian ta dengan to, kaf dengan to dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya nggak selesai, nah maka akan bertukar. Kalau bertukar nanti artinya juga bertukar. Nah ini sebenarnya banyak ya, tapi paling tidak secara umum seperti ini. Jadi kita harus ya semua butuh proses dan nggak memang dengan langsung yang berat gitu ya. Tapi biasanya kalau misalnya sudah nanti kalian kalau punya anak gitu ya, memang lebih baik langsung kita lakukan dari kecil gitu. Itu akan punya dampak yang sangat signifikan di dalam nanti anak itu punya kefasihan di dalam membaca Al-Quran. Karena kata-kata yang nanti dia pelajari itu yang pertama kali itu adalah Al-Quran, sehingga nanti Al-Quran menjadi bahasa ibu gitu. Gampangnya gitu. Jadi kalau kemudian mengganti baru nanti misalnya Gori kemudian talaki Al-Quran full gitu. Nah ini yang tadi saya singgung. Jadi ini juga mempengaruhi bagaimana kualitas pembimbingnya memang ya paling tidak sertifikasi. Kalau dia tersertifikasi bersanad lah. Jadi kalau mau bersanad secara langsung, yang mengajarkan itu pernah belajar sama orang yang punya sanad, atau paling tidak gurunya juga pernah belajar sama orang yang punya sanad dan seterusnya. Jadi tidak ada kesalahan, sehingga yang didapatkan itu adalah sesuatu yang benar, bukan malah menjadi tambah keliru, tambah salah. Jadi kelirunya itu semakin akut. Jadi kalau benar-benar ada sanad, ya baik sanad tajwid maupun sanad qiraah. Nah, kemudian perlu ada pembimbing. Jadi nggak bisa melakukan otodidak, harus setorkan, harus ada yang menyimak, mengkoreksi. Ya, kemudian dengan ada pembimbing kita juga bisa mendapatkan pemahaman yang baik terhadap Al-Quran. Ini latihan-latihan bisa kita bisa latih. Kalau ini menurut saya paling efektif ya dari zaman dulu. Bahkan Rasulullah yang tidak bisa membaca itu metode menghafalnya dengan talaki. Jadi talaki langsung oleh malaikat Jibril. Begitu para sahabat ketika waktu itu turun, Rasulullah langsung talaki kepada para sahabat. Begitu seterusnya. Sehingga ada yang namanya sanad tadi. Jadi sanad itu adalah
sumber ilmu atau bacaan yang itu tidak terputus ya dengan metode talaqi tadi, baik dari segi tajwidnya maupun segi qiraah. Kemudian qiraah ini nanti ketika sudah masuk dalam proses menghafal tidak boleh dilupakan karena qiraah itu adalah bukti cinta kita terhadap Al-Quran. Kemudian harus banyak meluangkan waktu dengan Al-Quran. Ya bukan mencari waktu yang luang tapi meluangkan waktu. Karena kalau coba cari waktu yang luang itu nggak akan bisa. Kita harus memprioritaskan Al-Quran dan meluangkan. Next. Ini ya hal yang paling besar ya. Kenapa? Karena ini nggak ada di dalam bahasa Indonesia. Ain, kemudian kemudian do dan sebagainya. Ya, makanya huruf-huruf yang di dalam bahasa Indonesia itu nggak ada, sehingga orang Indonesia sering salah. Next. Ini juga next. Oke, udah selesai. Jadi PPT. Itu saya cuma menunjukkan kesalahan yang biasa ya, yang sering. Nanti ini bisa diperjelas ketika prakteknya aja. Nah ini saya ngambil beberapa postingan dari Agen Salahuddin, platformnya Ustadz Ferdian Amas. Jadi ini mungkin sangat relate dengan kita yang kadang-kadang merasa tertinggal gitu ya. Ketika misalnya masuk kuliah, terus ketemu sama temennya yang lulusan Pondok Al-Quran yang bacaannya udah mirip-mirip lah sama yang biasa dengerin murotal gitu. Sehingga kadang-kadang kita itu jiper. Kalau jiper itu insecure gitu, ngedown banget. Nah maka pesan saya adalah tetaplah untuk terus bertumbuh dan kelak kalian akan mendapatkan teman-teman muncul. Nah next. Ya misalnya Abu Hurairah itu ketika datang ke Madinah itu nggak tahu apa-apa, jelas sama sekali. Tapi 3 tahun setelahnya menjadi sahabat Nabi dengan menghafal 5.371 hadis. Dan yang salah satu menjadi sahabat paling banyak merawikan hadis. Ya, paling banyak merawikan hadis dalam 3 tahun. Next. Kemudian Khalid bin Walid ya 8 tahun, tahun 8 Hijriah itu belum bisa menang Romawi di Mu'tah, tapi kemudian 5 tahun kemudian itu meluluhkan Romawi di perang Yaman. Next. Kemudian Hudaybiyah. Jadi ini menarik ya. Mungkin teman-teman atau kita semua biasanya melihat Imam Syafi'i yang dari kecil itu sudah hafal Quran, dari umur 6 tahun sudah hafal Quran. Kemudian 8 tahun sudah mulai menghafal hadis dan sebagainya. Sehingga kayak saya ini nggak bisa jadi ulama karena orang tua saya nggak dididik dari kecil. Kita lihat Hudaybiyah. Siapa yang nggak kenal Hudaybiyah? Kalian kenal? Ini sebenarnya salah satu ulama besar ya, ulama hadis dan tafsir Quran. Nah itu dulu coba searching lah. Pasti nanti banyak literatur yang akan menunjukkan karya-karya beliau, karya-karya besar beliau. Itu baru mulai hijrah di usia 80 tahun gitu. Bahkan dulunya itu seorang preman, seorang perampok yang suka malakin kalau ada kafilah-kafilah dagang lewat itu kalau udah ketemu sama dia tuh gak bakal selamat, pasti kehilangan asetnya. Jadi baliknya di usia ke-40 tahun, kemudian belajar sekitar 15 tahun, baru di usia yang 55 tahun itu menjadi seorang ulama bagi usia kita. Sampai akhirnya menjadi ulama. Jadi gak ada kata terlambat untuk kita memulai, tidak ada kata terlambat untuk kita bertobat. Ya, bahkan ini di usia 40 kalian saya rasa belum ada yang kuliah. Ada 40? Ada? 40 hari. 40 tahun gitu ya. Nah, kalian itu masih sangat mampu lah. Ya walaupun even sekarang kalian itu kuliah bukan jurusan syar'i, tapi kalian bisa belajar di lembaga-lembaga yang lain dengan tekun, dengan serius, sehingga bisa menguasai ilmu itu dengan sangat baik. Kalian misalnya sekarang kuliah semester 7, semester 5, semester 3 dan sebagainya, itu masih sangat sangat bisa sekali untuk kemudian belajar lagi Islam dari dasar, mulai belajar bahasa Arab dengan baik, nahwu shoroh, kemudian tajwid benar-benar dari nol, kemudian coba menghafal Quran. Itu saya rasa bukan hal yang mustahil. 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kalian selain menjadi pakar-pakar di bidang ilmu kuliah kalian saat ini, tapi di saat yang bersama kalian juga menjadi
ahli Quran menjadi seorang ulama-ulama untuk umat. Kalian tahu misalnya Ustaz siapa? Abu Tausikal, itu kan S1-nya yang di UGM, S2-nya juga. Tapi di saat yang bersamaan beliau mulazamah, gitu ya. Beliau juga belajar ilmu syar'i dari nol lagi. Padahal dulunya negeri, bukan orang lulusan pondok, tapi hijrahnya ketika di kuliah. Dan kemudian mengantarkan sampai sekarang banyak menulis buku, ya, menulis artikel-artikel tentang fikih, tentang hukum dan sebagainya. Kemudian misalnya Ustaz ANB Aminul Baik, nah itu kan beliau juga teknik, beliau S1 teknik UGM. Kemudian ya S2-nya sudah mulai ini ya, ngambil MBA. Tapi beliau dulu SMA-nya itu nggak di pondok negeri, jadi baru mulai belajar Islam tenang ya ketika kuliah. Dan itu tidak terlambat. Ya, kalian masih punya waktu yang sangat cukup untuk dari sekarang mulai belajar next. Kemudian Salahuddin Al-Alubi yang pernah kalah dari Pastor Alim di tahun 1107, tapi kemudian 10 tahun berikutnya bisa membebaskan Al-Aqsa dengan kemenangan yang sangat dikenal oleh sejarah. Maka siapa yang terus belajar, dia akan terus bertumbuh di dalam ilmu. Jadi jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengatakan bahwa kita ini sudah terlambat, tetapi terus belajar dan terus bertumbuh. Ya ini dia dari bawah ini. Nah, ini setiap awal itu memang sulit. Itu adalah bagian dari suatu doa. Uniknya, awal itu memang cukup membersihkan, namun ia tak seburuk yang kita takutkan. Maka izinkanlah dirimu untuk jadi pemula dalam setiap awalan apapun itu. Misalnya awal menulis, membuat kebiasaan baru, bekerja, belajar ilmu baru dan sebagainya. Maka kita harus selalu untuk mengizinkan diri kita untuk menjadi pemula. Nah, Allah mengajarkan kita tentang pentingnya proses itu. Dan kita bisa melihat dengan jelas awal yang berat pada awal kehidupan Rasulullah, awal dakwahnya. Tapi kemudian kita melihat ya bahwasanya segala awal yang berat itu adalah yang membentuk mental para nabi, yang membentuk orang-orang besar saat ini itu adalah ya bagaimana masa-masa berat di awal proses perjuangan. Jadi kalau misalnya sekarang merasa saya kok nggak bisa ya ngucapin ain dan lain sebagainya, saya kok nggak bisa ya hafal Quran ini udah 2 jam saya nggak dapat apa 1 halaman dan seterusnya. Nah itu memang awal-awal yang berat. Ya bahkan ketika tokoh-tokoh bangsa kita memperjuangkan kemerdekaan itu sangat berat sekali. Bahkan menyumbangkan ribuan syuhada itu untuk kemudian peroleh kemerdekaan dan sebagainya. Tapi kemudian itu yang membentuk mental kesatria dan juga internasional. Maka mulai dulu aja. Jadi jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk belajar hal-hal baru yang itu di luar dari comfort zone kita. Kenapa di luar comfort zone? Ya karena memang kita nggak ada keahlian di sana. Dan disitulah namanya proses, disitulah namanya belajar. Kalau misalnya belajar jago, ya bisa belajar, ngajar. Nah itulah anak senja. Anak senja itu sering bilang terbentur. Nah, awalnya memang tidak mudah, maka izinkanlah diri kita untuk belajar yang rendah hati agar kita bertumbuh. You must do the thing which you think you cannot do. Nah, kalian harus menjadi sesuatu yang kita itu awalnya berpikir kita nggak bisa. Maka kita harus menjadi sesuatu yang seperti itu. Jadi kalau mimpi kita belum diketahui orang, berarti belum mimpi. Jadi maka baru sajalah yang tinggi. Saya mau dalam 3 tahun ini habis Quran. Saya mau
dalam 3 tahun ini, selama saya kuliah 4 tahun misalnya, 3 tahun, 2 tahun lagi, itu saya punya bacaan yang paling enggak 11-12 ya, 11-12 sama misalnya saya bisa deteksi dan sebagainya. Itu bisa nggak? Sangat bisa. Kalau kalian mengusahakan itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Next, bisa. Oke, jazakumullah khairan. Ini yang ingin saya sampaikan. Mohon kalau misalnya ada sesi tanya jawab, warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Baik, terima kasih kepada Ustaz Nasruddin atas materi yang sangat bermanfaat tadi. Kemudian untuk acara selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Habib Bakal, saya dipanggil Salah. Kan banyak nih perbedaan Ustaz dari qiraat kayak ihdinas shiratal mustaqim, terus ada ihdinas siratal mustaqim, ada lagi ihdinas siratal mustaqim. Nah tadi maaf Ustaz, di slide Ustaz tuh ihdinas sama ihdinas, yang ihdinas zero itu salah Ustaz. Gimana Ustaz? Terus gimana kita kayak mendengar ada nih bacaan waktuhe walaili idza saja, itu kan yang kira juga, cuman kami ini kan awam, nah wah itu salah tuh, imam gak boleh tuh maju, misalkan di masjid ini nih saya pakai bacaan itu kan gak mungkin. Nah itu bagaimana kita melihat pandangan tersebut Ustaz tentang yang kira. Terima kasih. Oke, jazakallahu khairan Pak atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang menarik ya. Jadi di dalam kita membaca Al-Quran, di dalam ilmu qiraah itu ada semacam mazhabnya. Ada yang namanya qiraah syarah, itu nanti ada terbagi ke 14 bacaan. Ada qiraah syarah, nanti terbagi menjadi 20 bacaan. Jadi setiap satu qiraah itu biasanya ada 2 riwayat. Yang biasa dipakai di Indonesia namanya hafasan asing. Jadi qiraat yang tadi saya contohkan, kalau misalnya tadi saya kasih contoh, itu pakai qiraat riwayat biriwayat yang hafasan asing. Biasanya kalau teman-teman sering nyimak MTQ atau MHQ itu biasanya main qiraat. Jadi misalnya baca juz 10 pakai qiraat A, B, C dan sebagainya. Nah, setiap negara punya penggunaan masing-masing, sama mirip-mirip banget sama fikih. Ada misalnya di fikih Syafi'i, kunut itu menjadi bagian dari sunnah muakkadah yang di beberapa pendapatnya yang muktabar itu kalau meninggalkan misalnya sujud sahwi. Tapi tidak begitu ketika kita memakai mazhab Hanafi atau misalnya Hambali. Nah, jadi tolak ukur salah atau benarnya adalah qiraat apa yang digunakan, mazhab apa yang digunakan. Nah, untuk orang awam, ya orang awam mungkin ya ikut aja. Jadi nanti kalau teman-teman ya semoga gitu ya segera Allah berangkatkan ke Baitullah, itu akan banyak sekali untuk mendengar qiraat yang sangat berat. Misalnya kalau di negara-negara Afrika itu biasanya pakai ya dan sebagainya. Atau biasanya yang paling sering yang paling common, hal yang paling beda di riwayat Hasan Asim itu ketika Maliki Yaumuddin itu intinya pendek. Jadi Maliki Yaumuddin bukan Maliki Yaumuddin dan seterusnya. Nah, untuk kita yang awam, jangan pernah berkomentar terhadap sesuatu yang kita tidak ada ilmunya. Nah, kesalahan orang-orang yang dia udah tahu, dia nggak tahu, tapi terus sok-sok koreksi. Kayak misalnya kemarin kasus case-nya adalah
ketika Habib Umar bin Hafid ngimami di Masjid Istiqlal. Ada sebagian golongan orang-orang yang nyinyir, ini kok katanya ulama tapi bacaannya hancur-hancuran, padahal dibaca qiraat yang lain. Itu dan orang yang komentarin nggak tahu ilmu qiraat. Dan memang ilmu qiraat itu adalah tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi advance-nya lah, next level di dalam kita belajar Al-Quran. Dan kalian nanti kalau misalnya ya berkesempatan untuk belajar ilmu qiraat, itu sama aja kalian menghafalkan misalnya qiraat sabah, dan sama aja kalian menghafalkan 14 Al-Quran. Karena beda-beda cara bacaan di qiraat ini seperti apa, di qiraat A seperti apa dan sebagainya. Jadi kalau misalnya terkait dengan qiraat itu ya silahkan ya punya kapasitas di sana yang soal berdasarnya tergantung dengan qiraat apa yang dibaca. Biasanya kalau di Indonesia itu ketika membaca selain qiraat hafasan asing itu biasanya imamnya bilang, saya akan membaca dengan qiraat apa ada, walum dan sebagainya. Itu biar nanti makmumnya itu lebih biasa kayak gitu. Dulu kalau di sana saya ada beberapa ustadz yang dapat sanad qiraat sehingga mereka mampu untuk membaca selain dari qiraat hafasan asing. Itu sebelum imamin ngasih tahu pesan-pesan itu. Biasanya nanti saya akan baca dengan riwayat apa. Allah Akbar. Baik, untuk yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Seringkali kita itu pada bulan Ramadan, seringkali kita itu fokus pada targetan membaca Al-Quran, sedangkan tidak memperhatikan hukum tajwid, bahkan artinya itu nggak tahu. Menurut Ustadz itu lebih baik membaca Al-Qurannya sedikit, tapi kita satu ayat itu satu ayat terus membaca artinya, atau kita lebih fokus ke targetannya 1 bulan 1 juz kayak gitu. 1 bulan 1 kataman gitu. Lebih baik mana? Kemudian apakah itu mengurangi pahala kita jika kita kataman tapi tidak mengerti artinya? Ya itu. Kemudian tetap memberikan syafaat enggak, Ustaz? Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang menarik ya, dari bagus banget. Jadi gimana ketika bulan Ramadan yang sebenarnya nanti ketika bulan Ramadan itu banyak sekali asatidz, para dai-dai yang mengompor-ngompori kita untuk memperbanyak ibadah. Salah satu adalah tilawah. Terus mana yang lebih baik, kita memperbanyak tilawah atau sedikit aja tilawahnya tapi memperbanyak mempelajarinya? Nah, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, yang paling umum, yang paling masyhur adalah khusus di bulan Ramadan itu memperbanyak tilawah Al-Quran. Karena sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, para ulama-ulama terdahulu itu seperti itu. Bahkan di zamannya Imam Malik, di zamannya Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya, itu mereka meliburkan majlis-majlis ilmunya ketika bulan Ramadan dan fokus untuk menghatamkan Al-Quran. Makanya kita pasti pernah mendengar Imam Syafi'i itu ketika bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Jadi sehari itu 2 kali hatam. Dan ulama lainnya, ya, Utsman bin Affan ketika bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran di dalam 1 kali sholat, satu rakaat sholat di malamnya itu. Di dalam jam lainnya menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat sholat ketika bulan Ramadan. Begitu juga Rasulullah dan para sahabat yang lain. Terutama ketika 10 malam terakhir itu biasanya para salafus salih itu mereka memfokuskan dirinya untuk memperbanyak baca Al-Quran. Ya, tapi itu di zaman itu.
yang mereka ya tadi hari-harinya udah biasa untuk memahami Al-Quran. Nah maka ada pendapat yang kedua, jadi pendapat yang pertama jadi bagaimanapun yang pertama dan dicontohkan oleh para ulama dan Nabi Muhammad itu memperbanyak bacaan Al-Quran. Rasulullah itu selalu mengulang Al-Quran setiap malam, itu cuma satu waktunya ketika bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan nggak melakukan seperti itu. Jadi setiap malam di bulan Ramadan itu Rasulullah murajaah hafalan Qurannya dengan malaikat Jibril. Itu ada hadisnya soalnya. Nah tapi kemudian yang menjadi masalah kan kita ini kadang-kadang belajar itu cuma pas bulan Ramadan. Kadang-kadang kita datang ke kajian cuma pas bulan Ramadan, maka biasanya seperti apa? Nah pendapat yang kedua adalah mana yang lebih mendekatkan kita kepada Allah. Jadi apakah kita dengan banyak membaca Al-Quran itu semakin menenteramkan hati kita, atau yang dengan banyak belajar memahami Al-Quran itu karena momentum tadi ya, kan pas bulan Ramadan itu jadi banyak kajian dan sebagainya. Ya padahal itu sangat bertentangan dengan di zaman dulu. Kalau zaman dulu bulan Ramadan ada kajian, karena orang-orang pada sibuk dengan aktivitas pribadinya, aktivitas ibadahnya masing-masing. Ya bahkan sampai tadi majelis Imam Malik itu sampai tutup ketika bulan Ramadan karena mau fokus baik jamaahnya maupun ustadznya itu fokus untuk memperbanyak tilawah Quran dan sebagainya. Dan emang khusus di bulan Ramadan itu amalan yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau ditanya apakah mengurangi amalannya, oh jelas enggak. Sangat tidak mudah. Jadi saya sampaikan salah satunya yang membacanya bagian dari ibadah adalah baca Al-Quran. Ya al-muta'abbad bi tilawati. Jadi membacanya aja itu dari ibadah. Bahkan di hadis lain disebutkan falahu asru amsalha. Satu hurufnya itu 10 kebaikan. Jadi tinggal pilih aja yang mana. Kalau saya pribadi prefer memperbanyak baca Al-Quran ketika di bulan Ramadan karena hal itu yang dicontohkan oleh para ulama dan banyak keutamaan di dalam membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Dan banyak hadis-hadis yang mengarah ke sana. Seperti itu. Untuk terjemahnya gimana Ustaz? Ya sama. Sama. Untuk terjemah Berarti dibaca juga? Enggak, hanya tilawah lafaznya saja. Tetapi memang ya baiknya sebelum bulan Ramadan itu kita sudah mempersiapkan. Jadi para ulama itu mereka gini ya, daily, bukan daily, yang aktivitinya 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka mempersiapkan dan berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi nanti teman-teman mulai dari sekarang udah berapa 100 sekitar nanti kita Ramadan tahun depan itu di akhir Februari. Sekarang kan udah bulan Oktober ya, antara Oktober, November, Desember, Januari, tinggal sekitar 4 bulan lagi kalau bulan Ramadan. Nah dari sekarang kita pelajari itu tafsirnya, pelajari terjemahnya. Jadi nanti kita bulan Ramadan kita tinggal fokus untuk mati-matian memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah tadi bisa ditambahnya. Jadi sebenarnya berapa sih yang idealnya bila kita membaca Al-Quran berdasarkan hadis atau dari yang sahih? Dari beberapa hadis yang saya baca, paling minimal setidaknya seorang muslim itu menghatamkan Al-Quran paling sedikit itu 1 kali dalam 1 bulan. Ya, jadi target idealnya, target standarnya, target minimal itu 1 juz per hari tilawah kita di luar bulan Ramadan. Target middle-nya atau mediumnya itu dalam 1 pekan hatam. Jadi 1 hari sekitar 6 juz. Itu yang dilakukan oleh para sahabat dan para banyak orang-orang solih saat ini. Itu dengan metode namanya family shouting. Itu dalam 1 pekan selesai Al-Quran. Jadi perharinya 6 juz. Dan tingkat yang paling tinggi adalah 3 hari sekali itu hatam Al-Quran. Jadi seharinya 10 juz. Jadi silakan teman-teman pilih yang mana, mau yang 1 bulan sekali, 1 bulan sekali, atau 3 hari sekali atau apa. Ya saya harap teman-teman bisa mulai membiasakan untuk bisa 1 hari itu minimal 1 juz. Saya punya binaan anak-anak SMA itu saya biasakan mereka untuk punya target tilawah 1 harinya 1 juz dan mereka mampu.
saya rasa teman-teman bisa lebih mampu daripada ya, terkait dengan tadi ya, terjemah tafsir kalau bisa dipersiapkan sebelum bulan Ramadan. Dan 6 bulan setelah Ramadan, para salafus saleh terdahulu itu mereka berdoa agar amal-amal yang dilakukan selama Ramadan itu diterima oleh Allah SWT. Mungkin itu wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Apakah sudah terjawab? Ya, terima kasih. Oke, tadi pas di awal kita buka pertanyaan itu ada 3 orang. Kita coba 2, kita 1, kemudian kita coba dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal, biasa dipanggil Arif. Sebenarnya bukan bertanya ya, bahwa izin motivasi saya, karena saya ini SMA 4 tahun, 2 tahun di pondok pesantren, 2 tahun di SMA swasta. Nah terus setelah keluar dari pondok pesantren ini, jadwal murojaah tuh kayak nggak teratur gitu, udah meluangkan waktu, tapi tetap aja nggak bisa ngehandle hafalan yang banyak sih gitu. Nah jadi banyak yang hilang atau enggak. Kalau murojaah paling murojaah nggak cuma setengah, cuma nggak sampai full. Jadi gimana caranya biar murojaah bisa sampai balik lagi kayak dulu? Masih Oke, baik. Ini menarik banget ya. Jadi memang kata Rasulullah SAW, Quran itu seperti unta yang terlepas dari ikatannya. Maka apa maksudnya? Berarti sangat mudah sekali hilang kalau kita nggak jaga. Dulu ketika saya dipesantren oleh para asatidz, paling minimal kita itu merogoh setiap harinya 1/10 dari hafalan kita. Misalnya hafalan 30 juz, berarti paling minimal sehari ini merogoh 3 juz. Ada murid saya namanya Kamil, kalian juga pernah dengar, beliau alumni Hadis Indonesia. Itu dia merogohnya 5 juz sehari dari hafalan 30 juz. Kalau misalnya kita memang bersungguh-sungguh di dalam menjaga Al-Quran, seperti misalnya kita bersungguh-sungguh terhadap hal-hal yang kita capai, kita akan mampu untuk memanajemen waktu kita, memanajemen prioritas kita untuk murojaah. Saran saya, pastikan 2 waktu yang sama. Jadi pagi setelah subuh sama maghrib isya. Itu sibuk-sibuknya kalian, pastikan di 2 waktu itu kalian akan konsentrasi yang cukup 2 jam. 2 jam itu bisa dapat sekitar 3-4 juz untuk belajar. Karena 1 juz itu sekitar 20 menit. Kalau misalnya yang wajar ya 30 sampai 40 menit. Tapi kan ini belajar yang prosesnya kita sudah berhafal, jadi seolah banyak. Itu gunakan waktu. Kalau masih kurang, gunakan sebelum tidur. Jadi pastikan misalnya sebelum hari berganti kita target belajar itu sudah selesai. Tadi, jadi untuk standarnya minimal itu dalam 10 hari dipastikan pulang. Ya, kalau misalnya hafalannya 10 juz misalnya, ya berarti 1 hari 1 juz. Jadi 1/10. Nah, baiknya di dalam 5 hari itu pulang. Jadi tadi ya, coba. Tapi paling minimal tadi dalam 1 hari hafalan itu pulang. Terkait dengan waktu-waktu itu bagian tanggung jawab kita sebagai seorang hafal Quran. Ya, jadi kita sudah berangkat untuk semacam berkomitmen dengan Al-Quran, maka bahwa itu adalah bentuk komitmen kita, bukti dari cinta kita terhadap Al-Quran. Ya. Dan suksesnya menghafal Quran itu bukan ketika dia menyelesaikan hafalannya 30 juz, bukan ketika hafalnya lancar, tetapi ketika dia senantiasa dekat dengan Allah, ketika dia senantiasa mampu menjaga waktu-waktunya dengan Al-Quran, baik itu ketika dia berinteraksi
baik ketika dia merojah dilancarkan atau tidak, tapi bukan itu poin, bukan itu target. Targetnya adalah bagaimana dia mampu senantiasa hidup bersama Allah. Nah, jadi jangan jadikan patokan lancar itu sebagai target kita di dalam merojah. Tapi jadikan paling tidak tadi 3 jam dalam hidup kita, dalam sehari kita itu kita alokasikan lancar atau tidak lancar, hafal atau tidak, dipastikan salah satu waktu. Jadi kadang-kadang memang buat kita apa namanya demonstrasi itu adalah misorientasi. Jadi orientasi kita salah, orientasi kita apapun, orientasi kita apa lancar. Padahal ada yang lebih dari itu. Orientasi kita harus menjaga katakan dengan benar. Insya Allah Allah memudahkan kepada kita semua. Yang mungkin itu ya, Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Kemudian ini masih ada waktu, apakah mau dicukupkan atau dilanjutkan? Boleh satu lagi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz, dulu saya pernah belajar di pesantren di kitab At-Tibyanu fi Adabi Muhammadatul Quran. Itu tentang tadi bagaimana para ulama itu melakukan tilawah itu bisa 3 hari 30 juz, sehari 30 juz, bahkan ada yang sehari dua kali khatam, 3 kali khatam gitu. Nah itu kan kecepatan membacanya juga jadi pertimbangan gitu bisa. Nah sementara di Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi waratil Quran tartilan. Bagaimana kita membaca Al-Quran itu dengan tartil. Nah apakah antara menghatamkan dengan target sehari 2 kali khatam, 3 kali khatam dengan kaitannya dengan ayat tadi itu tidak bertentangan atau bagaimana gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah khairan kasran pertanyaannya. Tadi sedikit ini ya, mention terkait dengan sumber rujukannya At-Tibyan Nawawi. Itu adalah kitab yang pertama kali ditulis, kitab adab. Jadi di antara banyak kitab yang ditulis oleh Nawawi, yang pertama adalah tentang adab al-Fatihah. Dan dalamnya itu tadi ya, ada bagaimana para ulama terdahulu dikasihnya Quran. Nah, terkait dengan walau dari Quran Al-Fatihah, tadi saya juga sampaikan dari tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, kemudian tafsir At-Tabari. Di sana dijelaskan bahwasanya walau dari Quran Al-Fatihah adalah membacanya dengan hati-hati, dengan sesuai hak-hak bacaan. Jadi selama kita membaca dengan hadar misalnya, dengan yang tempo yang cepat, dan membaca hak-hak huruf, hak-hak hukum tajwid dan sebagainya dengan baik, maka itu masih termasuk dalam bagian tartil. Jadi tartil itu bukan perlahan slow motion, ya bukan dalam ritme atau tempo bacaan, tetapi kualitas dan hajatan kita di dalam memenuhi hak-hak setiap huruf, setiap ayat, setiap hukum tadi. Nah maka orang di Al-Quran tartilah itu tidak bertentangan dengan kebiasaan para ulama yang mengatakan Al-Quran 2 kali sehari ya, atau 1 kali sehari dan seterusnya. Karena saya sendiri pernah mencoba itu dalam 20 menit atau kurang dari itu bisa selesai 1 juz. Berarti kan kalau misalnya kita punya 24 jam, 1 jam bisa selesai 3 juz. Berarti kan dalam menyelesaikan khatam Quran itu kita cukup punya waktu 10 jam. 10 jam, berarti 20 jam itu bisa 2 kali khatam. Ya saya nggak tahu kalau tadi 3 kali khatam. Saya tahunya paling banyak itu 2 kali khatam 1 hari. Itu berarti kan menggunakan 20 jam dalam 1 hari itu untuk hanya berikut dengan Quran itu bisa. Dan
kecepatan atau ketepatan dalam tadi itu masih terukur dan bisa memenuhi hak aku. Nah, yang berat itu adalah ya kita betah nggak di keramaian mereka, kita bisa nggak tetap terjauh, tetap duduk gitu ya, tetap membaca Al-Quran selama kan 20 jam. Nah, yang bentuk atau bagian dari bukti iman para ulama terdahulu adalah tadi mereka itu sangat kita berlama-lama dengan Al-Quran. Bahkan Utsman bin Affan itu 1 rakaat dalam sholatnya mengatakan Al-Quran. Jadi kalau misalnya di atam yang 10 jam, ya berarti sudah 10 jam itu berdiri Al-Quran. Dan itu sudah bentuk apa ya, bukti dari iman. Itu Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz yang telah menyampaikan sesi kajian yang sangat luar biasa tadi. Mungkin karena ini dengan waktu sudah selesai, kita langsung saja ke acara berikutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan kepada panitia yang bertugas. Saya persilakan. Baik, memasuki acara selanjutnya yaitu istirahat dan pelatihan taksir. Mungkin kepada panitia yang sudah menentukan metode bisa saja untuk kelompok-kelompok bisa diakhiri.